Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk pertemuan kali ini, yakni materi yang kelima, setelah kita melalui materi anggaran penjualan, kita mulai memasuki materi anggaran produksi. Nah, jadi kalau penjualan kemarin terkait dengan bagaimana kita meramalkan volume penjualan ya, berapa unit yang harus dijual, dan berikutnya kita mencari yang namanya harga jual, berapa harga yang harus dijual, yang nantinya dari anggaran penjualan kita akan memperoleh yang namanya pendapatan ataupun keuntungan ya dari penjualan kita. Nah, sebelum mendapatkan pendapatan ataupun keuntungan dari penjualan tersebut, tentunya ya anggaran penjualan yang telah kita buat tadi akan kita lakukan yang namanya produksi produknya dulu ya. Nah, jadi untuk memproduksi produknya kita masuk ke dalam anggaran produksi. Nah, untuk anggaran produksi di dalam anggaran penjualan ini nanti kita akan mempelajari dua. Yang pertama adalah anggaran produksi, yang kedua adalah anggaran untuk biaya produksi. Nah, ya. Nah, jadi volume penjualan dengan volume produksi itu berbeda. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita akan mempelajari volume produksi, ya. Nah, untuk volume produksi ya di sini telah diperlihatkan di dalam materi anggaran produksi bahwa anggaran produksi itu merupakan rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Makanya di sini Anda disajikan rumus anggaran produksi ya. Itu rumusnya adalah anggaran penjualan ditambah anggaran akhir yang diinginkan ya, atau di sini persediaan akhir yang diinginkan ya, dikurang persediaan awal yang direncanakan. Ya. Ini persediaan. Ya. Nah, jadi tolong diingat untuk anggaran ini rumusnya nanti tidak akan berubah. Anggaran produksi ini yakni anggaran penjualan yang telah diperoleh dari hasil ya, entah itu peramalan penjualan ya, menggunakan least square, menggunakan metode rata-rata ya, dan segala macamnya, itu nanti hasilnya akan masuk di bagian anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir yang Anda inginkan dan dikurang dengan persediaan awal yang direncanakan. Oke, maksud dari persediaan akhir ini ketika kita menganggarkan di satu tahun tertentu, kita wajib menganggarkan kira-kira di akhir tahun besok persediaan akhirnya tersisa berapa sih? Ya. Nah, sedangkan persediaan awal ini adalah persediaan yang tidak habis dari tahun sebelumnya. Ya, dan dia masuk ke perencanaan untuk tahun yang kita ramalkan. Nah, jadi ini rumus utamanya ya. Anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Tujuan dari penyusunan anggaran produksi ini di sini sudah ada dijelaskan, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, tidak terlalu besar atau kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin ya. Untuk penyusunan anggaran produksi, di sini kita akan mempelajari dua metode. Yang pertama adalah metode produksi stabil dan yang kedua adalah metode persediaan stabil. Nah, metode produksi dan juga persediaan stabil ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap produksi baik yang jangka pendek ya. Di sini kalau dicontoh ini adalah bulanan maupun jangka panjang ya, tergantung dari kepentingan perusahaan. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang akan kita kerjakan dengan menggunakan dua metode ini ya. Baik, kita langsung lihat saja. Di sini ada sebuah perusahaan katanya ingin merencanakan menjual produk sebanyak 142.000 unit di tahun 2020. Nah, jumlah persediaan barang untuk awal Januari 2020 itu diperkirakan masih ada sebanyak 20.000 unit.
Dan untuk persediaan akhir tahun itu dianggarkan ya sebesar 15.000 unit ya, sehingga sampai akhir tahun ini mereka masih punya persediaan. Nah, dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit tadi direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi. Makanya di sini rincian ya dari penjualannya ini dibagi menjadi 12, yakni dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, ini dia ya volume penjualannya. Nah, kita diminta untuk membuat anggaran produksi berdasarkan yang pertama metode produksi stabil. Nah, untuk produksi stabil kita melakukan penyesuaian terhadap penjualan setiap bulan ya. Untuk persediaan stabil kita melakukan penyesuaian terhadap persediaan di bulan-bulan awal ya. Kita coba terlebih dahulu untuk metode produksi stabil. Nah, ini data tadi yang diberikan ya. Data yang diberikan adalah data volume penjualan untuk bulan Januari hingga Desember ya. Nanti kita memerlukan ada tabel baru, yakni tabel persediaan akhir, tabel persediaan awal, dan juga tabel volume produksi. Nah, yang pertama kita akan mencoba ya metode produksi stabil. Untuk metode produksi stabil katanya tadi menstabilkan ya volume produksi berdasarkan penjualan setiap bulan. Nah, kita coba stabilkan terlebih dahulu, berarti kita akan gunakan konsep yang pertama. Ya, rumus utamanya adalah produksi untuk menghasilkan produksi di sini. Ini kan masih tanda tanya, ya. Kita perlu menggunakan rumus penjualan, ya, berarti volume penjualan ini ditambah persediaan akhir, ya, dikurang persediaan awal ya. Berarti untuk volume produksi di sini penjualan sebesar 142.000 ya ditambah persediaan akhir ya 15.000 dikurang persediaan awal 20.000 ya. Kita langsung masukkan ke rumusnya, berarti ditambah akhir dikurang awal. Ya, dikurang awal. Oke. Nah, kita memperoleh untuk produksinya adalah 137.000. Nah, di sini. Berarti nanti yang kita jual adalah 142.000 dianggarkan ya. Namun karena di sini ada persediaan, kita nanti perlu memproduksi sebesar 137.000 unit. Nah, 137.000 unit ini kita mau menggunakan metode produksi stabil, berarti ini yang akan distabilkan, ya. Nah, cara menstabilkannya berarti di sini ada 12 bulan, 137.000, ya. Kita bagi dengan 12 bulan. Berarti satu bulannya kita dapat 11.416. Atau 11.417. Nah, ini berkoma, 416,7. Nah, agar ini menjadi bilangan bulat, berarti kalau gitu saya bulatkan saja menjadi 11.000. Ya, kalau kita mau bulatkan menjadi 11.000, ya. Berarti di sini 11.000 dikali 12. Maka hasilnya adalah 132.000 ya. 132.000 yang tersisa ya dari 137.000 yang kita perlukan adalah 5.000. Nah, jadi 5.000 ini akan dibagi per 1.000. Berarti untuk 5 bulan ya. Ini 11.000 akan kita gunakan untuk 12 bulan. Nah, jadi begini menstabilkannya ya. Berarti di sini saya coba buat 11.000 dulu. Volume produksinya kalau mau kita stabilkan 11.000 semuanya ya. Nah,
Sisanya masih ada 1000, 1000, 1000 untuk 5 bulan. Nah, karena tadi katanya metode produksi stabil melakukan penyesuaian terhadap penjualan setiap bulan, berarti saya boleh berikan 1000 ini ke volume penjualan yang tinggi. Berarti ini bulan Februari. Februari kalau tambah 1000 berarti jadi 12.000. Ya, Maretnya juga tambah 12.000 ya. Januari boleh deh ditambah jadi 12.000, udah 3 ya. Selanjutnya mana dia lagi nih? April boleh ditambah menjadi 1000 lagi jadi 12.000, dan yang terakhir adalah Desember. Ya, kita tambah menjadi 12.000 ya. Nah, ini kalau kita totalnya adalah 137.000. Kita coba total ya. Kita coba total. Oke, totalnya sama ini dengan ini 137.000. Oke, nah jadi nanti pertama Anda harus stabilkan dulu bagian volume produksinya ya. Dengan menyesuaikan tadi produksi berapa ya diperoleh dari penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Nah, sekarang kita tinggal hitung persediaannya. Jadi setiap bulan dari Januari sampai Desember itu persediaannya berapa. Oke. Nah, di Januari itu sudah ada persediaan awal. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari persediaan akhir ya. Persediaan akhir di sini saya sudah tuliskan rumusnya. Berarti jika rumusnya dibalik ini akan menjadi persediaan akhir produksi ya dikurang penjualan ditambah persediaan awal. Oke, berarti produksi dikurang penjualan ditambah persediaan awal. Nah, jadi ini adalah persediaan akhir ya, yakni Rp17.000 untuk persediaan akhir di bulan Januari. Persediaan akhir bulan Januari ini akan menjadi persediaan awal bulan Februari. Berarti ini akan menjadi 17.000. Ya. Yang persediaan akhir ini kan akhir bulan yang tidak habis akan menjadi persediaan awal bulan. Nah, begitu konsepnya ya. Nah, ini rumusnya jadi sama. Ya, akan menghasilkan nilai Rp13.000. Rumusnya adalah produksi ya dikurang penjualan ditambah persediaan awal ya. Nah, ini juga lagi 13.000 persediaan akhir di Februari akan menjadi persediaan awal Maret. Nah, begini ya. Jadi rumusnya sama lagi, turun Rp9.000 ya. Ini berarti 9.000 persediaan awal. Rumusnya sama lagi, tinggal turun aja 7.000 unit. Ya, berarti 7.000 unit di sini akan menjadi persediaan akhir. 7.000 unit persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal, berarti akan menghasilkan nilai 6.000 ya. Di sini akan menjadi 6.000 lagi. Ya, begitu seterusnya ya. Tinggal diisi saja. Oke. Nah, ya, kita akan buktikan di sini di akhir ini ya. Tadi di akhir dapatnya 17.000, berarti kita coba ya di akhir ini kita buktikan produksi sama dengan penjualan ditambah akhir dikurang awal sama dengan 12.000. Berarti sesuai. Nah, jadi begini konsep untuk membuat yang namanya metode produksi stabil. Artinya yang pertama, stabilkan produksinya dulu ya. Kalau mau stabil ya menggunakan angka yang tidak bulat ya, berarti nanti akan menggunakan koma.
itu juga tergantung perusahaan. Kalau yang namanya unit, tidak ada unit produk yang berkoma ya. Nah, jika memungkinkan bagilah seperti ini agar kestabilannya terjaga ya, nilainya juga bulat sehingga mudah untuk ditambahkan dengan persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal nantinya. Jadi seperti ini ya. Dengan total produksi yang tahunannya sudah diperhitungkan di awal. Nah, ini adalah untuk metode produksi stabil. Nah, selanjutnya ya kita akan coba kembali dengan soal yang sama sebagaimana yang diberitahu di dalam materi ya. Untuk metode yang kedua yakni metode persediaan stabil. Nah, di sini melakukan penyesuaian terhadap persediaan di bulan-bulan awal. Nah, jadi kalau tadi ya kita menstabilkan produksi. Nah, ini yang stabil. Kasih tanda. Nah, ini yang stabil ya, 11.000 dan 12.000 saja setiap bulannya. Nah, sekarang yang mau kita stabilkan adalah yang di bagian persediaan, baik itu persediaan akhir maupun juga persediaan awal. Nah, konsepnya masih sama seperti yang tadi. Persediaan awal bulan katanya di sini adalah 20.000 unit. Sedangkan persediaan akhir bulan Desember adalah 15.000 unit. Nah, untuk membuat metode persediaan stabil, ya, nanti cara pertamanya juga sama, ya, dengan menggunakan rumus ini tadi. Oke, Anda wajib cari produksi, ya, produksi ini tadi, ya, dicari dengan rumus yang ini, ya. Oke. Nah, jadi ininya tetap sama ya, penjualan untuk mendapatkan produksi, penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Makanya hasilnya juga sama ya, ini 137.000 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode persediaan stabilnya. Untuk mengetahui ya bagaimana penstabilan persediaannya, berarti di sini yang harus kita lakukan adalah mengambil selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir ya. Berapa selisihnya? Kita coba buat di sini. Selisih persediaan ini dengan ini, selisih persediaannya adalah 5.000 ya. Nah, 5.000 ini ketika ingin menstabilkan, kita boleh membaginya. Kalau di sini saya boleh bagi per 1.000. Kalau per 1.000 berarti akan ada, kalau per 1.000 berarti akan ada 5 bulan yang akan kita bagi. Mau per 500 juga boleh. Per 500 berarti di sini akan ada 10 bulan yang kita bagi. Ya. Saya anggap kita akan ambil per 1.000. Nanti semuanya ketika mengerjakan soal itu tergantung teman-teman sendiri mau mengambilnya per berapa, ya. Nah, untuk membuat metode ini kita akan mulai dari bulan akhir ya, bulan akhir di tahun yang diramalkan yang dianggarkan ya. Berarti kita akan mulai di bulan Desember. Nah, persediaannya kita stabilkan terlebih dahulu, berarti untuk persediaan akhir dengan persediaan awalnya ini bisa kita stabilkan. Persediaan awalnya kalau stabil berarti juga 15.000 ya. Kita kembali lihat soal terlebih dahulu, melakukan penyesuaian terhadap persediaan di bulan-bulan awal. Berarti penyesuaian 5.000 tadi ini akan kita berikan di awal-awal bulan ya. Berarti kita kerjakan di akhir bulannya dulu. Nah, sekarang kita sudah stabilkan persediaan akhir dengan persediaan awal, berarti kita tinggal pakai rumus ya, penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Maka bulan Desember kita dapat produksinya adalah 14.000 ya. Nah, persediaan awal ya bulan Desember ini merupakan persediaan akhir dari bulan November. Berarti ini juga 15.000. Nah, ini juga masih stabil 15.000. Ya. Nah, ini konsepnya juga masih sama ya. Persediaan awal bulan November ini merupakan hasil dari persediaan akhir bulan Oktober. Ya. Ini juga. Oke. Nah, sekarang ya ini tetap sampai ke atas stabilnya.
Oke. Karena kita akan menambahkan 5.000-nya pada 5 bulan pertama, ya, penyesuaian di bulan-bulan awal. Oke, nah kita coba hitung dulu. 5 bulan pertama itu adalah bulan Januari, Februari, ya, Maret, oke, April dan Mei, ya. Oke, berarti batasnya adalah di bulan Mei, ya. Nah, ini tadi Juni persediaan awalnya 15.000, berarti persediaan akhir bulan Juni itu masih 15.000. Nah, di sini kita mulai melakukan penambahan, ya. Persediaan akhir di bulan Mei adalah 15.000 tadi, berarti persediaan awalnya ini akan bertambah 1.000, ya. Karena kita tadi butuhnya 5 bulan, berarti di sini menjadi 16.000. 16.000 persediaan akhir awal di bulan Mei ini merupakan, ya, persediaan akhir bulan April, ya. Nah, di sini mendapat penambahan lagi 1.000. Ya, di sini 17.000. Di sini juga akan mendapatkan lagi penambahan 1.000. Di sini 18.000. Di sini 19.000. Di sini 19.000 persediaan akhirnya. Nah, jadi konsepnya zigzag, ya, zigzag untuk memperoleh kestabilan persediaan. Nah, jadi ini begini, ya. Nah, nanti tinggal dihitung dengan rumus yang tadi, ya, penjualan ditambah akhir dikurang awal, ya. Oke. Nah, ya, berarti kita sudah dapatkan untuk produksinya. Nah, tinggal kita hitung totalnya benarkah? 137.000, tinggal ditotalkan saja. Iya, ternyata benar, totalnya adalah 137.000 untuk volume produksi. Nah, jadi dengan menggunakan metode persediaan stabil, ya, perusahaan itu nantinya memproduksi sekian setiap bulannya. Nah, persediaannya sudah stabil nih dari 15.000, ya. Tinggal penambahan-penambahan di bulan awal, tergantung soal, ya. Ini karena soalnya minta penyesuaian terhadap persediaan di bulan-bulan awal, berarti kita sesuaikan persediaannya di bulan-bulan awal, dan kita mulai, ya, di bulan akhir untuk melakukan metode persediaan stabilnya, ya. Oke, nah, demikian, ya, demikian untuk metode produksi stabil dan juga metode persediaan stabil, ya, bagaimana cara pembuatannya untuk membuat anggaran produksi bulanan perusahaan ini, ya, dari bulan Januari hingga Desember. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dengan baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.